Ini sebuah novel sejarah yang berjudul Patih Gumantar, Perang Pengayau dan Jejak Gunung Emas. Buku novel ini dikarang oleh Garege Takus dan diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Literasi Dayak pada tahun 2014. Novel ini tebalnya 379 halaman. Ya, 379 halaman, cukup tebal, dan ada 14 bagian di daftar isinya. Bagian pertama berjudul Ure Nyabuk Bakute Alo. Kemudian ada Patih Ramaga. Kemudian yang bagian 3 itu Peta Gunung Emas. Kemudian yang keempat itu Bukit Samabue. Yang kelima itu subjudulnya Manuk Sabung. Kemudian yang keenam ada Bujak Nyangko. Ada bagian yang ketujuh Ratu Sang Nata Mandi. Bagian 8 itu Lamu Kutat. Bagian 9 Kebangkitan Bangkule Rajak. Kemudian bagian 10 Raden Marung. Ada bagian 11 itu Pemburu Kepala dari Selatan. Bagian 12 itu ada Senapati Jamani. Bagian 13 ada Pahauman Berdarah. Dan bagian 14 ada Kampak Pangeran Mata Bulan. Nah, jadi novel ini mengisahkan tentang sejarah tradisional suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat pada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bangkule Rajak pada masa pemerintahan Patih Gumantar, yang dalam beberapa catatan sejarah ditulis sekitar tahun 1340 Masehi. Nah, jadi pada bagian pertama misalnya pada Ure Nyabuk Bakute Alo ini menceritakan tentang serombongan orang-orang para pengayau atau para pemburu kepala dari selatan yang berupaya menyerang ibu kota Kerajaan Bangkule Rajak yang bernama Pakana Bahana di hulu Sungai Mempawah, sekarang di Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Nah, sini ada mengisahkan penyerangan oleh Ure Nyabuk. Penyerangan ini dilatar belakangi oleh ketidaksetujuan Ure Nyabuk Bakute Alo terhadap penyusunan hukum adat perkawinan yang dibuat oleh seorang demong atas perintah Raja Bangkule Rajak, Demong Karohok, dan istrinya yang bernama Dayak Dinar. Nah, pada penyerangan ini Demong Karohok dan istrinya ini kemudian tewas di tangan Ure Nyabuk Bakute Alo. Nah, pada bagian ini pula, setelah Ure Nyabuk Bakute Alo membunuh Demong Karohok dan istrinya, kemudian putra Demong Karohok yang bernama Udana, atau kemudian lebih dikenal sebagai Singa Udana, kemudian berhasil membunuh Ure Nyabuk Bakute Alo. Nah, setelah peristiwa inilah kemudian Raja kemudian menetapkan hukum perkawinan sebagai hukum kerajaan. Nah, sebagaimana kita ketahui, hukum perkawinan ini kemudian yang menjadi cikal bakal hukum adat Dayak Kanayat seperti sekarang ini. Nah, pada bagian kedua dari novel ini juga digambarkan tentang proses penyusunan hukum adat Kerajaan Bangkule Rajak yang sekarang dikenal dengan hukum darah putih dan hukum darah merah.
yang semuanya kemudian masuk dalam kitab hukum adat Dayak Kanayat Kalimantan Barat. Sampai hari ini hukum ini masih berlaku di seluruh masyarakat Dayak Kanayat dan juga ditaati oleh masyarakatnya. Nah, tentu novel sejarah ini sangat luar biasa. Hanya sayang novel ini saya hanya menyimpan tersisa 1 buah saja lagi, karena bisa jadi ketika itu pencetakan dari buku ini sangat terbatas. Namun saya beruntung saya masih bisa mendapatkan novel ini. Ini salah satu referensi yang menjelaskan bahwa Patih Gumantar itu adalah nyata adanya. Sehingga pada hari ini kita melihat pemerintah Kabupaten Mempawah misalnya di salah satu jalan di Kecamatan Mempawah Hilir menamai jalannya dengan Jalan Raden Patih Gumantar. Demikian juga di Kabupaten Landak ada Jalan Patih Gumantar dan ada gedung olahraga di Kota Ngabang, ibu kota Kabupaten Landak. Itu gedung olahraga yang megah di sana, dan gedung olahraga itu dinamai sebagai gedung olahraga Patih Gumantar. Nah, ini salah satu referensi kemudian kenapa pemerintah daerah setempat kemudian mengenang ketokohan seorang Patih Gumantar, sehingga kemudian dibuat sebagai nama jalan dan nama gedung olahraga. Ini buku setebal ini luar biasa, dan ini buku yang ditulis dengan gaya naratif reporting, sehingga ketika membacanya seolah-olah kita mengalami peristiwa yang ada di dalam sejarah tradisional suku Dayak Kanayat di Kalimantan Barat. Terima kasih. Samuk Labu.